Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya kepulauan Indonesia. Oke, yang pertama tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Para ilmuwan eh, mempercayai bahwa awal mula terbentuknya bumi itu diawali dengan adanya dentuman besar, ya. Teori ini dikenal dengan teori Big Bang, ya, di mana dentuman besar ini menyemburkan atau menyebarkan berupa materi, ya, salah satunya bumi, ya. Kemudian bumi itu berputar, ya. Materi ini masih sangat panas, ya. Dan karena proses evolusi yang panjang, bumi berputar dari pecahan material tadi dan lama-kelamaan menjadi padat dan menjadilah bumi yang kita diami seperti sekarang ini. Itu menurut teori Big Bang yang dipercaya oleh para ilmuwan, ya. Menurut teori geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, di mana proses perkembangan bumi itu dibagi menjadi 4 tahap, ya. Di mana yang tahap pertama itu adalah dikenal dengan masa Arkaikum, kemudian yang kedua masa Paleozoikum, kemudian yang ketiga masa Mesozoikum, kemudian yang keempat masa Neozoikum. Nah, ciri-cirinya apa? Masa yang pertama Arkaikum, di mana pada masa ini permukaan bumi masih sangat panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, barulah pada masa berikutnya, yaitu pada masa Paleozoikum, di mana sudah mulainya ada muncul makhluk hidup, ya, makhluk bersel satu, ya, hewan bersel satu, atau yang kita kenal dengan mikroorganisme, ya. Nah, kemudian pada masa Mesozoikum itu sudah mulai muncul hewan bertubuh besar, ya, seperti gajah purba, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa Neozoikum, di mana masa ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman tersier, kemudian yang kedua zaman kuarter. Nah, pada zaman tersier ini ditandai dengan munculnya hewan primata seperti kera, ya. Kemudian zaman kuarter juga dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kala Pleistosen, kemudian yang kedua Holosen, di mana pada masa kala Pleistosen ini muncul manusia purba. Kemudian pada masa Holosen ini manusia purba ditandai dengan ciri-cirinya yang lebih sempurna seperti manusia seperti sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang kemunculan makhluk hidup, terutama manusia, pasti kita tidak bisa pisahkan dengan apa yang kita kenal dengan teori Darwin, ya, yang mengatakan bahwa kemunculan manusia itu berkaitan dengan nenek moyangnya seperti hewan primata, ya, kera, ya, menurut teori Darwin. Di mana teori Darwin ini menjadi kontroversi karena banyak ditentang, ya, dimana oleh para penentang ini yang mempercayai bahwa kemunculan manusia itu adalah secara tiba-tiba, ya, karena diciptakan oleh Tuhan, ya, dan tidak berkaitan dengan seperti apa yang dikatakan oleh Darwin berkaitan dengan kera, ya, atau nenek moyang kera seperti itu, ya. Jadi
teori ini masih menjadi kontroversi ya, teori Darwin mengenai asal usul terciptanya manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, di mana salah satu penyebabnya adalah adanya tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik ya, di mana ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng ini sudah dimulai sejak masa Mesozoikum ya, di mana Kepulauan Indonesia terbentuk ya akibat dari 3 lempeng besar dunia, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, kemudian yang kedua lempeng Eurasia, kemudian yang ketiga lempeng Pasifik, dan kemudian ada satu lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina ya, di mana pergerakan lempeng-lempeng ini arahnya berbeda ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga eksogen ya, atau tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum dari tenaga ini adalah merombak bentuk permukaan bumi, yang contohnya seperti misalkan tebing ataupun bukit ya. Secara umum tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer ya, seperti angin ataupun suhu. Kemudian yang kedua yaitu air ya, seperti aliran air ataupun siraman hujan ya. Kemudian yang ketiga adalah organisme ya, seperti tumbuh-tumbuhan ya, hewan dan manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan iklim, di mana perubahan iklim menurunnya permukaan air laut dari 60 sampai 70 meter mengakibatkan laut-laut yang dangkal ini menjadi daratan-daratan. Ya, daratan di wilayah barat itu yang menghubungkan antara Indonesia dengan Asia Tenggara disebut dengan paparan Sunda. Kemudian daratan di wilayah timur yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau yang lainnya dengan Australia disebut dengan paparan Sahul. Namun dalam perkembangannya terjadi kenaikan suhu sehingga menyebabkan sebagian daratan yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara maupun Australia menjadi terputus karena daratannya tenggelam. Kemudian yang keempat adalah letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan itu sangat besar. Oleh karena itu energinya pun juga sangat besar ya. Dan lempeng-lempeng ini seringkali terjadi benturan atau gesekan yang sangat keras ya, sehingga mengakibatkan seperti gempa dan tsunami ya, dan bahkan menaikkan magma ke permukaan bumi ya, sehingga seringlah terjadi letusan gunung berapi ya. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya Kepulauan Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.